Ya bang, Selamat sore Bang Jai. selamat sore. Bang Jai, sebagai mantan kuasa hukum Agus Bang, melihat permasalahan Agus belum selesai malah Bang Alvin diduga mengeluarkan video Novi Dugem di salah satu klub malam Bang. Gimana Bang? Dan orangnya juga berkomentar Bang. Sempat terganggu lah keluarganya. Gimana? Saya meyakini ya terkait kasus Agus ini uh, makin kesini makin kesana. Artinya apa? Sepertinya gambaran mau selesai dengan cepat itu kayaknya sulit. Bahkan prosesnya pasti akan berbelit-belit dan lama ya. Terkait Alvin Lim ya yang menyebarkan video ya, video Novi yang kabarnya itu pada saat berada di klub malam ya, dan eh, itu kembali pada Novi gitu loh. Apakah yang di upload oleh Alvin Lim itu dan disebarkan Alvin Lim itu merupakan mengganggu dirinya, merugikan dirinya ya, ataupun memojokkan dirinya ya, itu bisa saja dilakukan protes atau sanggahan gitu atau keberatan terhadap Alvin Lim. Eh, Istilah hukumnya bisa dikirimkan somasi ke Alvin Lim gitu, karena bagaimanapun tidak sembarangan orang mengupload atau apapun itu ya, apabila yang kita upload atau yang kita posting itu merugikan orang lain gitu loh. Tapi hal yang berbeda bila Bang Alvin Lim memiliki tujuan lain. Ya, sekarang kan Bang Alvin ini dalam rangka eh, membela Agus ya, kuasa hukumnya Agus. Jadi itu kadang bisa dianggap itu bagian dari strategi untuk melemahkan lawan, menakuti lawan, menyerang lawan gitu loh, agar tercapai apa yang menjadi tujuannya. Apa yang menjadi tujuannya adalah dana itu kembali ke Agus seperti itu. Tapi cara-cara itu juga harusnya dipertimbangkan. Jangan sampai memberi celah orang lain untuk memperkarakan secara hukum terhadap kita. Seperti itu, Bang. Artinya yang berdua video berdua orang yang ada di video itu juga yang punya klub malam merasa keberatan juga dengan postingan itu Bang. Apa itu gimana Bang? Ya sah-sah aja, karena bagaimanapun yang diposting itu adalah yang bersangkutan gitu loh. Jadi secara hukum yang bersangkutan, yang Novi ataupun siapa itu yang di sampingnya merasa keberatan dan protes, itu sah-sah aja secara hukum, dan itu memiliki hak, karena bagaimanapun yang diposting itu adalah dirinya. Jadi melakukan protes dan melakukan keberatan itu merupakan hal yang sah, dan yang memposting Bang Alvin Lim ya harus merespon itu gitu loh, karena kalau tidak ya akan menimbulkan perkara hukum baru, karena kan akan dipertanyakan tujuannya apa ya, apalagi postingan itu terkesan misalkan menyudutkan orang yang diposting itu, merugikan atau apapun kan, karena bagaimanapun itu kan merupakan ranah privasi orang yang tidak boleh diganggu seperti itu. Dan Novi sendiri sudah mengklarifikasi terkait video itu. Abang sendiri sudah sempat nonton kan dengan video klarifikasi Novi yang ibaratnya dia diundang bla bla bla. Ya, saya mungkin belum lihat videonya, tapi memang apa yang dijelaskan Novi itu ya haknya Novi gitu loh. Kan saya katakan apabila postingannya dilakukan oleh Bang Alvin Lim itu dirasa merugikan, mengganggu, pihak Novi atau siapapun itu berhak melakukan protes secara langsung. Ya, tidak hanya mengklarifikasi, bahkan berhak meminta agar postingan itu diturunkan. Seperti itu. Itu sangat 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 memiliki hak hukum yang diposting itu gitu loh. Jadi memiliki hak untuk meminta diturunkan postingan itu. Ketika ini sudah melebar banyak yang ngupload juga kan, gimana tuh Bang? Berarti bukan hanya akun yang pertama, banyak artinya sudah banyak di-upload lah. Ya, artinya yang memposting pertama kali itu harus bertanggung jawab. Kalau misalkan Novi atau siapapun itu merasa keberatan, bisa dilayangkan somasi agar yang memposting ini memberikan klarifikasi dan meminta maaf.
gitu loh. Dan bila tidak dilakukan ya bisa saja misalnya dibuat laporan di kepolisian seperti itu. Bang, sebagai teman sejawatmu nih ya, ketika tindakan Alvin itu menurut abang benarkah atau memang harusnya jangan? Ya itu kembali kepada apa namanya, kepada Individu. individunya. Karena bagaimanapun eh, Bang Alvin Lim pastinya tidak sembarangan, dan beliau sudah mempertimbangkan dampak hukum yang akan terjadi gitu loh, seperti itu gitu kan. Jadi saya berbicara di tengah-tengah ya. Jadi Nopi memiliki hak, Bang Alvin juga seperti sudah memiliki pertimbangan kenapa itu harus diposting kan, atau karena diposting juga hanya dia mempertunjukkan terkait apa namanya kesehariannya Nopi gitu loh. Tapi semua kembali pada diri Nopi dan orang di sampingnya gitu loh. Apakah dengan postingan Alvin Lim itu dia merasa dirugikan, dia merasa dicemarkan. Nah, di sana kalau memang itu hanya biasa-biasa saja dan cukup diklarifikasi ya sudah. Artinya masalah itu selesai. Harusnya kabar berita ini ada atau tidak ada, Bang, ketika kasus Agus ini belum selesai. Menyerang ibaratnya dengan melempar video lah ke media sosial dengan adanya kabar video Novi beredar dengan salah satu klub, itu harusnya ada atau tidak ada, atau memang harusnya fokus di kasusnya Agus atau seperti apa menurut abang sebagai mantan pengacara Agus? Ya, kalau saya sih berharap fokus pada permasalahan Agus saja, seperti itu gitu loh. Jadi tidak melebar kemana-mana gitu loh. Tapi bagaimanapun ya itu hak individu pengacara gitu loh, untuk melakukan langkah atau strategi apapun dalam membela kliennya gitu loh. Saya anggap itu bagian dari strategi Bang Alvin Lim, dan eh, apa namanya, bagaimana caranya gitu loh untuk apa namanya agar kliennya ini mendapatkan keadilan apa yang dia harapkan seperti itu. Tapi kembali saya bilang, apabila Nopi merasa berkeberatan ya bisa lakukan langkah hukum. Terus Bang Henry Kuncoro yang ada di video itu bersama Novi juga sudah angkat bicara, Bang, ketika apa yang dilakukan Bang Alvin itu dengan mengupload video itu, berarti dia juga angkat bicara bahwa dia bilang jangan Bang Alvin mungkin jangan apa namanya jangan munafik lah, mungkin pernah ke klub malam untuk investasi otak bla 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 gitu kan. Jangan mengkonotasikan bahwa orang itu tidak baik ketika datang ke klub malam. Abang sendiri gimana? Saya sepakat gitu loh. Apa namanya, tidak ada yang salah. Apa yang salah kalau kita ke klub malam gitu loh. Apakah semua orang di klub malam itu apa namanya orang yang dianggap negatif? Saya pikir tidak gitu loh. Itu sebuah hiburan gitu kan. Jadi terkait negatif dan tidak itu kembali pada diri kita gitu loh. Jadi tidak semuanya orang yang datang ke klub malam itu berkonotasi negatif gitu. Saya pikir itu terlampau sempit gitu. Nah, makanya terkait postingan itu kembali tujuannya buat apa gitu. Seperti itu. Artinya aku setuju ya, ketika orang hadir di klub malam itu bukan berkonotasi tidak baik ya, Bang. Oh iya, seperti itu gitu. Apalagi di klub malam juga kan banyak istilahnya. Saya pernah mengalami itu, bahkan yang bekerja pun istilahnya mereka rata-rata muslim kok. Gitu loh. Seperti itu, mungkin datang ke sana ya hanya pengen santai, pengen sekedar minum, relax, dengerin musik, seperti itu gitu loh. Tidak semuanya gitu di generalisasi bahwa yang datang ke klub malam itu merupakan orang yang tanda kutip seperti itu. Apalagi undangan teman atau seperti apa ya, Bang, Ya, untuk acara. ya betul gitu loh. Jadi ya saya sangat sepakat gitu loh. Makanya terhadap Pak siapa nih namanya tadi? Henry Kuncoro ya? Henry Kuncoro gitu ya, itu adalah apa yang ungkapannya itu bentuk protes gitu loh. Tapi kalau memang merasa dicemarkan, merasa dirugikan ya bisa lakukan langkah hukum dengan cara memberikan somasi. Oh gitu. Artinya langkah hukum kayak aja, Bang, atau memang tegur langsung ya apa Iya. maksud dan tujuannya, Bang? Betul, seperti Yang itu. posting video itu ya. Iya. Abang sendiri sebagai mantan pengacara Agus, ketika kasus ini belum selesai juga, Bang, apa sih yang harus tim kuasa hukum lakukan ketika Novi juga kabarnya sudah tidak keluar dari yayasan, Bang? Dia keluar dulu, rehat dulu sebentar jadi ketua yayasan. Abang sendiri Ya kalau saya lihat kenapa masalah Agus Novi ini tidak selesai, karena tidak ada kemauan dari kedua belah pihak.
Bahkan terkesan kedua belah pihak ini cenderung maunya saling menyerang, meskipun itu diwakili oleh kuasa hukumnya gitu loh. Saya yakin tidak akan pernah selesai gitu loh, entah masalah ujung pangkalnya dari mana gitu. Bahkan saya dulu di awal-awal menggaranti 1000% gitu loh, kalau saya pegang masalah ini selesai gitu loh. Cuma tidak ada kemauan kan dari Agus gitu loh untuk saya selesaikan secara kekeluargaan, secara damai gitu loh. Agus kan cenderung lebih memilih ya jalur hukum yang sudah berjalan, ya kita hargai, ya silahkan saja gitu kan, seperti itu ya. Kita berharap ini cepat selesai, tapi kalau berdasarkan gambaran yang saya lihat ini akan lama dan sulit, apalagi sekarang kan sudah makin carut marut, sudah ada kuasa donatur dan segala macam, dan sudah dilakukan gugatan. Ya tunggu putusan ya gitu, tunggu putusan banding kasasi nanti 4-3 tahun lagi baru kelihatan gambarannya. Artinya akan ujungnya ada yang mungkin diamankan polisi kah, atau seperti apa bang? Ya bisa Jadi ya. bisa malah bisa jadi ujungnya nanti akan tambah laporan lagi nih, saling lapor gitu kan ya. Apa namanya, saya pikir begitu Farhad Abbas dan Denny Sumargo bertemu di Kemensos dan saling bersama salaman, dianggap masalah ini selesai gitu loh, itu akan selesai. Nah ternyata makin semrawut kan, seperti itu gitu. Jadi makin pesimis saja gitu. Ya, belum ada titik temu kedua belah pihak ya bang. Ya, Saling menurunkan ego. ya karena utamanya sejak awal tidak ada kemauan untuk itu gitu, untuk sekali menurunkan ego, untuk mau fokus menyelesaikan masalah gitu loh. Tapi lebih cenderung egonya yang masih tinggi gitu untuk satu sama lain. Oke bang, terima kasih bang.